Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 04 SAKE 006. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, yaitu resume dari kelas pasar modal. Perkenalkan, nama saya Rosmaida, saya dari kelas 04 SAKI 006. Saya di sini bersama rekan-rekan saya yang akan membuat video resume dari pasar modal untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan 2. Nah, untuk materi yang saya akan bahas, yang pertama ada pasar modal, yang kedua ada fungsi pasar modal, yang ketiga ada manfaat pasar modal, yang keempat adalah peran bursa efek. Nah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen kerangka jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga yang lainnya. Nah, pasar modal ini merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau investor. Nah, untuk pengertian pasar modal itu sendiri adalah pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana dengan jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Nah, untuk definisi pasar modal itu, menurut Kamus Pasar Modal dan adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana-dana pensiun, bank-bank, tabungan, sedangkan yang termasuk peminatnya adalah perusahaan, pemerintah, masyarakat umum. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak memerlukan dana jangka panjang. Mempunyai 2 fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Untuk yang pertama, di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik dana ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Dengan menginvestasikan dananya, para pihak pemilik dana mengharap adanya imbalan atau retur dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi perusahaan, sebagai pihak yang memerlukan dana jangka panjang, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangannya, tanpa menunggu dana hasil dari operasi perusahaannya itu sendiri. Nah, untuk yang pembahasan ketiga kita akan masuk di manfaat pasar modal. Untuk manfaat pasar modal itu ada beberapa. Yang pertama bagi masyarakat, terus bagi investor, bagi emiten, bagi pengusaha, dan bagi negara. Kita bahas untuk bagi masyarakat. Manfaat pasar modal bagi masyarakat yaitu sebagai penciptaan lapangan pekerjaan atau profesi. Nah, sebagai kalau manfaat untuk bagi investor yaitu sarana investasi. Nah, untuk bagi emiten, manfaatnya sebagai penyebaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk manfaat bagi pengusaha adalah sebagai sumber pembiayaannya. Nah, untuk sebagai negara itu manfaatnya keterbukaan dan profesionalisme iklim usaha yang sehat. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang peran bursa efek. Yang pertama adalah membuat peraturan pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan. Yang kedua adalah menyediakan sarana perdagangan efek atau menjadi fasilitator. Yang ketiga adalah mencegah yang dilarang bursa efek. Yang kelima adalah menyupayakan likuiditas. Mungkin cukup sekian aja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjut materinya oleh rekan saya, yaitu Arfia Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfia Gita Syafitri. Saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu struktur pasar modal. Di struktur pasar modal itu ada bagian-bagian tersebut. Bagian yang paling atas itu ada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lalu di bagian kedua itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. Lalu di Otoritas Jasa Keuangan itu ada 3 bagian. Yang pertama ada bursa efek, yang kedua adalah lembaga clearing dan penjaminan, lalu yang ketiga adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Di bursa efek itu ada perusahaan efek dan lembaga penunjang. Di perusahaan efek itu ada penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Lalu di
lembaga penunjang itu ada Biro Administrasi Efek, Bank Konsolidasi, Wali Amanat, Pemeringkat Efek. Lalu setelah itu ada profesi penunjang, emitmen, dan investor. Di profesi penunjang itu ada akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain. Lalu di emitmen itu ada perusahaan publik dan reksadana. Lalu selanjutnya di investor itu ada intuisi dan retail. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat berinvestasi di pasar modal. Yang pertama ada capital gain. Gimana sih cara kita mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli? Lalu yang kedua ada corporate action, yaitu punya hak dalam berbagai keputusan perusahaan, antara lain menerima dividen, menerima saham bonus, membeli saham baru atau right issue, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada RUPS, yaitu diundang dalam rapat umum pemegang saham. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian saham. Apa sih saham? Saham itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan dari perusahaan tersebut. Nah, di sini saya akan bacakan dari satu menurut para ahli aja ya. Yaitu ada menurut Darmadi dan Fakhrudin. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis saham. Jenis saham terbagi menjadi dua, yaitu ada jenis saham berdasarkan kemampuannya dan juga ada jenis saham berdasarkan kinerjanya. Untuk jenis saham berdasarkan kemampuannya tergolong menjadi dua. Yang pertama yaitu ada saham biasa. Saham biasa atau common stocks adalah suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Apabila prosedur likuidasi dilakukan, maka para pemegang saham biasa akan memiliki prioritas terakhir dalam hal pembagian dividen dari penjualan aset suatu perusahaan. Dalam suatu saham biasa, maka pemegang saham memiliki kewajiban yang sifatnya terbatas. Artinya, saat perusahaan yang didanainya tersebut dinyatakan bangkrut, maka nilai kerugian yang ditanggung oleh para pemegang saham adalah sebesar nilai modal yang sudah disetorkannya. Nah, ciri-ciri dari saham biasa itu, yang pertama, setiap pemegang saham mempunyai hak suara yang sama dalam hal memilih dewan komisaris. Yang kedua, yaitu setiap hak pemegang saham akan diprioritaskan saat perusahaan akan mengeluarkan saham baru. Dan yang terakhir, yaitu setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab yang sifatnya terbatas, yakin sebesar nilai saham yang sudah disetorkannya. Berikut tadi adalah ciri-ciri dari saham biasa. Nah, untuk jenis saham yang berdasarkan kemampuan yang kedua, itu ada jenis saham preferen atau preference stock. Preferen atau preference stock suatu saham yang mana nilai pembagian labanya tergolong tetap, dan saat perusahaan menderita kerugian, maka para pemegang saham preferen tersebut akan diberikan prioritas utama dalam hal pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Saham preferen ini mungkin akan terlihat sama dengan obligasi, yang mana adanya klaim terhadap laba serta aktiva sebelumnya. Dividen yang tetap selama saham masih berlaku mempunyai hak tebus dan juga bisa ditukarkan dengan saham yang biasa. Ciri-ciri dari saham preferen juga ada 3. Yang pertama yaitu memiliki beberapa tingkat yang biasa diterbitkan dengan bentuk karakteristik yang juga berbeda. Yang kedua, adanya tagihan atas suatu pendapatan dana aktiva serta memiliki prioritas yang tinggi dalam hal pembagian nilai dividen. Dan yang ketiga atau yang terakhir, saham preferen juga bisa ditukarkan dengan saham biasanya dengan adanya kesepakatan yang terjalin antara perusahaan dengan pemilik jasa.
Selanjutnya yaitu ada jenis saham berdasarkan kinerjanya. Nah, jenis saham berdasarkan kinerjanya juga terbagi lagi. Ya, yang pertama yaitu ada blue chip stock. Blue chip stock adalah suatu perusahaan besar yang sudah dipercaya di kalangan para pebisnis lain. Saham ini cenderung memiliki harga per lembar yang lebih tinggi, namun nilainya lebih stabil. Yang kedua yaitu ada income stock. Income stock adalah jenis saham yang mampu memberikan dividen yang besar, namun tetap diiringi dengan risiko yang besar juga, sehingga diperlukan strategi yang ampuh dalam mengelola jenis saham ini. Yang ketiga yaitu ada growth stock. Growth stock ini adalah saham yang mempunyai tingkat perkembangan yang lebih cepat daripada jenis saham lain yang sama di bidangnya. Dalam kurun waktu 1 hari, jenis saham ini bisa meningkatkan atau menurun beberapa kali. Yang keempat yaitu ada spekulatif stock. Spekulatif stock ini adalah jenis saham yang biasa atau sering diperjualbelikan di bursa efek karena di dalamnya ini terkandung potensi dividen yang besar di masa depan. Yang kelima itu ada cyclical stock. Cyclical stock ini jenis saham yang sangat rentan terkena tren ekonomi. Saham ini bersifat fluktuatif dan fluktuasi di dalamnya tergolong sangat cepat. Yang keenam ada energy growth stock. Energy growth stock adalah saham yang berasal dari perusahaan kecil namun lebih tahan banting karena cenderung tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang naik turun, terlebih lagi dengan adanya resesi. Yang terakhir yaitu ada yang ketujuh, ada defensive stock. Nah, untuk defensive stock ini adalah jenis saham yang tidak terpengaruh dengan adanya kondisi resesi. Umumnya, saham ini berasal dari perusahaan yang bergerak pada industri harian, manusia yang daya belinya cenderung stabil di setiap harinya. Selanjutnya itu ada manfaat dan juga keuntungan dari saham. Yang pertama itu ada capital gain. Capital gain ini adalah profit yang didapatkan dari adanya selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga belinya. Setiap investor saham nantinya akan memperoleh keuntungan sesuai dengan besaran nilai saham yang sudah disetorkannya. Yang kedua ada dividen. Dividen ini adalah nilai keuntungan yang didapatkan dari hasil pembagian dividen tunai dari suatu emiten. Dividen adalah pendapatan tambahan yang biasa diraih oleh investor jika mereka membeli saham dari emiten yang memiliki performa pendapatan yang bagus. Dan yang terakhir di sini ada resiko investasi saham. Nah, ada beberapa resiko investasi saham. Yang pertama itu ada risiko likuidasi. Risiko likuidasi ini bisa saja terjadi ketika emiten tersebut bangkrut atau likuidasi para pemilik saham mempunyai hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan sesudah kewajiban dari emiten tersebut terbayar. Bahkan, para pemilik saham pun beresiko tidak memperoleh apapun saat aktiva tidak tersisa setelah pihak emiten membayar kewajibannya. Nah, yang resiko kedua ini tidak ada pembagian dividen. Resiko ini bisa saja terjadi saat pihak emiten lebih memiliki keuntungan yang didapatkan perusahaan digunakan untuk menambah modal operasi atau melakukan ekspansi bisnis, sehingga emiten tersebut tidak membagikan keuntungannya berupa dividen kepada pemilik saham. Resiko yang ketiga itu ada investor kehilangan modal. Resiko ini bisa saja terjadi saat harga beli saham ternyata lebih besar daripada harga jualnya, sehingga para pemilik saham akan kehilangan nilai modalnya. Untuk resiko yang terakhir yaitu ada saham delisting dari bursa. Terdapat beberapa alasan yang membuat suatu saham dihapus dari catatan bursa, hingga saham tersebut sudah tidak lagi bisa diperjualbelikan. Hal tersebut itu tentunya akan membuat emiten dan juga para pemilik saham menderita kerugian yang besar. Selanjutnya ada konsep dasar obligasi.
Untuk konsep dasar obligasi ini berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang panjang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi. Yang pertama yaitu obligasi berdasarkan penerbitnya, yaitu terdapat obligasi korporasi yang diterbitkan oleh swasta dan BUMN. Dan yang kedua ada obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, dalam obligasi pemerintah ini menetapkan jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon. Dan jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon ini terdapat 3 jenis, yaitu obligasi kupon tetap, yang kedua obligasi kupon variabel, yang ketiga obligasi tanpa kupon. Dan jenis yang kedua yaitu obligasi berdasarkan syariah suku mudharabah. Yang pertama ada obligasi syariah suku mudharabah, yang kedua ada obligasi suku ijorah. Selanjutnya yaitu tentang reksadana. Konsep dasar dari reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Yang kedua, ada jenis-jenis reksadana. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah investasi dalam aset pasar uang dengan jangka waktu pendek, rendah resiko, rendah return, cocok untuk pemilihan modal, cocok untuk pemeliharaan modal dan likuiditas. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yaitu mayoritas diinvestasikan dalam obligasi dan surat utang. Tujuan utamanya adalah memberikan return stabil dengan resiko sedang. Yang ketiga ada reksadana campuran, menggabungkan investasi dalam obligasi dan saham. Tujuannya mencapai return moderat dengan resiko yang terkendali. Yang keempat ada reksadana saham, yaitu mayoritas dana diinvestasikan dalam bentuk saham. Tujuan untuk pertumbuhan nilai jangka panjang, namun memiliki resiko tinggi dengan potensi return yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah syarat berinvestasi dalam reksadana. Syarat-syarat tersebut meliputi yang pertama, kewarganegaraan Indonesia atau memiliki izin berinvestasi di Indonesia. Yang kedua, memiliki usia minimal 17 tahun. Dan yang ketiga, dana investasi minimum sesuai dengan ketentuan reksadana. Yang keempat, pembukaan akun investor di perusahaan manajer investasi atau agen penjual terdaftar. Yang kelima, pembayaran dan penjualan unit reksadana sesuai prosedur yang ditetapkan. Yang keenam, membaca dan memahami prospektus reksadana siap membayar biaya-biaya investasi yang dikenakan. Yang ketujuh, kepatuhan terhadap regulasi OJK dan pasar modal. Yang kedelapan, menyediakan dokumen identifikasi pribadi yang sah. Kemudian yang terakhir, memiliki pengetahuan dasar tentang investasi reksadana. Pengelolaan reksadana terbagi menjadi 3. Yang pertama ada diversifikasi investasi. Reksadana dapat diinvestasikan ke berbagai jenis efek agar risiko tidak berpusat pada satu efek saja. Yang kedua dikelola oleh manajer investasi, yaitu pengelolaan portofolio investasi dilakukan seluruhnya oleh manajer investasi. Yang ketiga ada transparansi informasi, yaitu pihak yang mengelola reksadana wajib untuk mengumumkan nilai aktiva bersih setiap hari. Selain itu, wajib untuk menerbitkan laporan keuangan secara berkala agar investor bisa memantau secara langsung dan rutin terkait dengan perkembangan investasinya.
Manfaat investasi reksadana terbagi menjadi beberapa bagian yang saya sebutkan hanya 3 poin. Yang pertama, kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Yang kedua, mudah didapatkan. Dan yang ketiga, diverifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Risiko investasi reksadana yang pertama ada risiko berkurangnya NAB. Harga reksadana tercermin dalam nilai aktiva bersih per unit, yang dihitung dari nilai semua aset dan dikurangi biaya-biaya, kemudian dibagi dengan jumlah unit yang beredar. Harga reksadana dihitung tiap hari bursa dan bisa naik atau turun karena ada risiko pasar. Penyebab naik turun harga reksadana adalah perubahan harga aset di dalamnya. Reksadana saham memiliki risiko tinggi untuk menurun karena saham bisa berfluktuasi dalam jangka pendek. Adapun reksadana pasar uang memiliki risiko rendah karena isinya deposito dan obligasi jatuh tempo kurang dari setahun. Yang kedua ada risiko likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan pencairan reksadana. Risiko ini muncul ketika manajer investasi terlambat menyediakan dana untuk membayar pencairan atau redemption yang dilakukan oleh investor. Namun, menurut peraturan pembayaran dana dalam hal pencairan harus dilakukan manajer investasi dalam maksimal 7 hari kerja. Yang ketiga ada resiko one prestasi. Resiko ini juga terkenal sebagai risiko kredit atau gagal bayar yang terjadi jika rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Contohnya, sebuah produk reksadana memiliki obligasi atau surat utang perusahaan PT XYZ dan menerima bunga atau kupon secara reguler. Namun PT XYZ pada suatu periode tidak dapat membayar kupon dan ada risiko uang pokoknya tidak dibayar. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja reksadana. Yang keempat ada risiko ekonomi dan politik. Risiko ini muncul terkait dengan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya ada perubahan peraturan yang dapat menyebabkan terpengaruhnya kinerja reksadana baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.